Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pramusia Nur Rahman dari kelompok 4, Angkatan 2, Latsar CPNS Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan profil singkat mengenai sekretariat daerah, mulai dari visi, misi, struktur organisasi, hingga tugas dan fungsi. Saya juga akan menjelaskan peran saya sebagai CPNS dalam mendukung tujuan instansi, serta langkah-langkah yang saya lakukan untuk mewujudkan diri sebagai Smart ASN. Sekretariat daerah adalah instansi pemerintah yang berperan strategis dalam membantu bupati menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan tugas perangkat daerah, serta memberikan pelayanan administratif. Sebagai bagian dari pemerintahan, instansi ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam menjalankan perannya, Sekretariat daerah menyelenggarakan berbagai fungsi, di antaranya pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, Sekretariat daerah juga memberikan pelayanan administratif, melakukan pembinaan aparatur sipil negara, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan kewenangannya. Visi misi Sekretariat daerah mengikuti visi misi dari Kabupaten Ciamis, yaitu visinya sinergi mewujudkan Ciamis maju dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat daerah menetapkan misi antara lain mewujudkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, demokratis, dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta manajemen penanggulangan bencana. Misi inilah yang menjadi arah dan pedoman kami dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Struktur organisasi Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris daerah dibantu oleh 3 asisten, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi beberapa bagian. Saya sendiri ditempatkan di bagian administrasi pembangunan dengan fokus pada melaksanakan penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi pelaporan. Bagian administrasi pembangunan, sebagaimana dimaksud, memiliki tugas utama melaksanakan penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian administrasi pembangunan menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bagian administrasi pembangunan, penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan. Penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, baik terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, maupun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan sinkronisasi pembangunan daerah. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi. Dengan berbagai tugas dan fungsi tersebut, bagian administrasi pembangunan berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, serta sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai seorang analis kebijakan di bagian administrasi pembangunan, peran saya adalah mendukung proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Fungsi tersebut meliputi menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, menyediakan rekomendasi kebijakan berupa saran dan solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan serta memperbaiki kendala yang dihadapi. Peran analis kebijakan di bidang administrasi pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan instansi. Dengan menyediakan informasi yang akurat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang relevan, analis kebijakan turut memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi instansi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel demi terciptanya pembangunan berkelanjutan. Artinya, setiap hasil analisis, laporan, maupun rekomendasi yang disusun oleh analis kebijakan bukanlah sekadar pekerjaan administratif, melainkan bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah. Dengan demikian, peran analis kebijakan menjadi kontribusi nyata menuju keberhasilan pembangunan daerah yang berdampak luas bagi masyarakat.
Untuk memastikan kinerja makin baik, saya berkomitmen mewujudkan diri sebagai Smart ASN. Hal ini berarti saya harus memiliki integritas tinggi agar hasil analisis yang didapat dapat dipercaya. Profesionalisme dengan selalu meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan. Kemampuan literasi digital, khususnya dalam mengolah dan menganalisis data pembangunan dengan perangkat modern. Orientasi pelayanan, yaitu menghadirkan hasil kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam praktiknya, peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dapat didukung melalui pemanfaatan cloud storage dan sistem informasi dalam pengumpulan, pengelolaan, serta penyajian data pembangunan. Cloud storage mempermudah akses data secara cepat dan aman, sementara sistem informasi memungkinkan pengolahan data yang lebih terintegrasi dan akurat. Kombinasi keduanya sangat membantu dalam mendukung analisis, koordinasi lintas unit kerja, serta penyusunan laporan yang lebih tepat waktu. Dengan menjadi Smart ASN, saya percaya kualitas kinerja saya akan semakin meningkat, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Demikianlah pemaparan singkat mengenai profil instansi, tugas, dan fungsi, serta peran saya sebagai analis kebijakan di bagian administrasi pembangunan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran tentang kontribusi kecil yang saya lakukan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.